Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, ketemu lagi ya dengan Bapak di pelajaran IPA S atau yang biasa kita sebut IPAS. Nah, baik. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa, saya pimpin kepada ketua kelas, kepada Nabila Al-Kholiqi. Nabila, disilakan pimpin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Nabila. Lanjut kita. Biasanya Bapak itu kalau ngajar sering membaca Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia. Ya, mari kita baca Pancasila ini bersama-sama, bareng-bareng. Ayo coba. 1, 2, 3. Pancasila. Satu ketuhanan yang esa. Tiga persatuan Indonesia. 4 persatuan Muslim oleh Islam. Kebersamaan dan kemakmuran berwawasan. 5 keadilan sosial Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjut kita absen terlebih dahulu. Absen. Nah ini hadir, Pak. Arifin Ilham. Hadir, Pak. Huruful ini. Hadir, Pak. Silvi. Hadir, Pak. Umi Kulsum. Nabila. Hadir, Pak. Diana. Ke toilet, Pak. Oke. Izin. Oke ya. Gimana ini? Gak ada orangnya. Tadi izin juga, Pak, ke toilet. Hari ini. Oke, hari ini. Dan ini Hulukul Adim ini mana? Oke, bikin kita kedengeran ya, sinyal jelek mungkin. Nah, baik, lanjut. Pembelajaran kali ini tentang daur hidup hewan. Sebelumnya anak-anak ini sudah ada yang tahu tidak bahwa apa itu yang dinamakan daur hidup hewan? Ada yang tahu daur hidup hewan itu apa? Gak ada, Pak. Aduh, sayang sekali. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Baik, Bapak kasih tahu aja ya. Daur hidup hewan ini adalah proses perkembangan, ya, perkembangan hewan dari lahir atau menetas sampai dewasa yang mencakup perubahan bentuknya dan juga fisiologisnya, seperti itu. Itu yang dinamakan daur hidup hewan. Nah, Bapak kasih sebuah gambar. Silakan kalian amati. Ini. Silakan diamati apa yang kalian tangkap dari gambar ini.
Silakan diamati, kalau sudah ada yang tahu bisa menjawab. Gimana? Tidak ada yang tahu ya? Itu proses hidupnya kupu-kupu ya, Pak? Bisa, betul. Yang lain ada? Proses perkembangan pada kupu-kupu, Pak. Hampir sama jawabannya. Ada yang lain? Oke. Nggak ada, Pak. Lanjut. Kalau nggak ada saya lanjut saja. Nah, ini adalah daur hidup hewan. Sebuah hewan kupu-kupu, ya, dimana sebuah kupu-kupu ini berkembang biaknya dengan beberapa cara. Di antaranya dari kupu-kupu itu bertelur, ya, dari kupu-kupu bertelur menetas menjadi seekor ulat. Nah, dari ulat tersebut berkembang biak lagi menjadi kepompong muda. Nah, setelah menjadi kepompong muda, berproses lagi menjadi kepompong dewasa. Nah, selanjutnya dari kepompong dewasa itu terus berkembang biak menjadi kupu-kupu muda. Nah, setelah itu dari kupu-kupu muda baru yang terakhir itu pada fase di mana kupu-kupu dewasa. Nah, ini yang bertelur hingga berekosistem lagi atau mendaur ulang lagi pertumbuhan pada hewan, seperti itu. Nah, di sini daur hidup hewan itu ada dua jenis, ya, yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, apa bedanya? Bedanya di sini daur hidup hewan dengan metamorfosis di sini juga terbagi menjadi dua lagi. Nah, ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah sebuah kupu-kupu dan nyamuk. Daur hidup kupu-kupu melewati fase, nah ini telur, lalu larva, ya, telur atau larva, lanjut menjadi kepompong dan terus menjadi kupu-kupu dewasa atau kupu-kupu muda, seperti itu. Nah, sementara itu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Tahu belalang? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Nah, di situ ada belalang, ada kecoa juga. Nah, daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau ametamorfosis berarti hewan tidak mengalami perubahan bentuk, melainkan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Contoh hewan atamorfosis adalah mamalia, ikan, dan reptil. Nah, ini contohnya. Ini ikan. Ini adalah contoh hewan tanpa metamorfosis, ya, di mana pertumbuhan hewan ini hanya meliputi telur saja. Ya, dari ikan dewasa itu bertelur dari telur 1 jam, terus menjadi telur 4 jam, terus menjadi telur 20 jam, dan yang terakhir menjadi telur 30 jam. Nah, setelah menjadi telur 30 jam itu, telur itu akan menetas menjadi sebuah larva, atau yang biasa disebut itu, kalau di sini itu apa ya namanya? Ikan kecil lah. Larva atau ikan kecil, terus
berkembang biak menjadi ikan muda. Nah, setelah ikan muda, yang terakhir itu ada ikan dewasa. Nah, ini yang dinamakan daur hewan tanpa metamorfosis. Paham? Iya. Anak-anak paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham, Bapak kasih nanti Bapak kasih tugas untuk kalian kerjakan. Ini kerjanya ini berkelompok ya, bukan satu-satu. Kerjanya berkelompok yang terdiri dari setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, kalian silakan amati perkembangan pada hewan ini. Nanti soalnya Bapak kirim. Jadi kalian harap diisi, dikerjakan dengan sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kekeliru, ya. Karena ini juga menunjang daripada nilai kalian seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Silakan. Makasih, Pak. Sebelumnya saya mau nanya, Pak. Ya. Apa saja sih, Pak, faktor-faktor yang menyebabkan hewan itu melalui pertumbuhan metamorfosis, Pak? Nah, hewan-hewan yang melalui metamorfosis itu di sini ada reptil dan juga ada unggas. Ya, itu hewan-hewan yang melalui metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Itu hanya perubahan bentuk, ya. Hanya perubahan bentuk saja. Kalau kita mengaca pada kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu dia tidak hanya berubah bentuk, tapi berubah menjadi seekor kepompong terlebih dahulu, lalu baru menjadi sebuah kupu-kupu. Beda halnya dengan ikan. Ikan di sini setelah dari ikan besar bertelur, terus setelah tetas itu langsung menjadi ikan. Nah, ikan kecil atau disebut larva. Nah, dari ikan kecil bertumbuh, berkembang biak menjadi ikan muda, ikan dewasa seperti itu. Itu kan otomatis beda kan perkembangannya dengan metamorfosis dan juga dengan yang tidak metamorfosis gitu. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Karena kalian sudah paham, jangan lupa itu tugasnya dikerjakan ya. Siapa? Untuk terakhir pengumpulannya kapan, Pak? Bapak kasih waktu 1 minggu. Ya, kalian silakan amati dulu soalnya, cari referensi, lalu diisi ya sebaik mungkin ya. Oke, lanjut. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Tidak bisa, Pak. Oke, Bapak simpulkan bahwasanya pembelajaran kali ini daur hidup hewan memiliki beberapa fase atau memiliki beberapa pertumbuhan, perkembangbiakan yang dimana fase disebut tidak sama. Ada yang melalui fase metamorfosis, ada yang tidak seperti itu. Itu adalah daur hidup hewan seperti itu. Baik, karena waktu kita sudah habis, Bapak akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Mohon diingat kembali pembelajaran kali ini dan jangan lupa belajar juga untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Sebelum Pak akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai.
berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, terima kasih ya untuk waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak dari tutur kata maupun tingkah laku Bapak. Tolong dimaafkan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.